Konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran kini mulai membuat dunia khawatir. Itu terjadi karena konflik tersebut sudah merembet kemana-mana dan negara-negara lain perlahan juga ikut-ikutan. Seperti yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat. Secara terang-terangan mereka mendukung Israel, sementara negara seperti Cina hingga Korea Utara memilih mendukung Iran. Bahkan Korea Utara sampai memberikan bantuan ketika Iran tengah melancarkan serangan ke wilayah Israel. Dengan situasi tersebut, membuat konflik antara Israel dan Iran semakin memanas. Soal ini dirasakan langsung oleh para WNI yang kebetulan berada di dua wilayah tersebut, entah itu di Israel maupun Iran. Para WNI tersebut kemudian memberikan kesaksiannya betapa ngerinya berada dalam wilayah yang tengah konflik. Dan untuk itu, inilah kesaksian dari para WNI yang masih terjebak di Israel dan Iran. Ada tawaran yang telah diajukan terutama untuk melakukan gencatan senjata dan memulai diskusi yang lebih luas. Dan saya pikir ini adalah hal yang sangat baik. Jadi sekarang kita perlu melihat apa yang akan dilakukan para pemangku kepentingan, kata Macron dikutip dari The Times of Israel. Ya, itu adalah reaksi dari Emmanuel Macron soal konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Presiden Prancis itu memberikan saran soal gencatan senjata yang harus disetujui oleh Iran dan Israel. Gencatan senjata sendiri memang harus dilakukan karena demi menghentikan konflik yang sampai saat ini terus terjadi. Bahkan konflik tersebut semakin hari semakin panas karena Israel dan Iran tidak mau kalah. Akibatnya banyak korban terus berjatuhan dan parahnya korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak yang sejatinya tidak mempunyai salah apa-apa. Soal gencatan senjata, Israel tampaknya tidak setuju. Hal ini diungkapkan oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut mengatakan cuma ada satu cara jika konflik antara Israel dan Iran berakhir. Cara yang dimaksud adalah dengan terbunuhnya pemimpin Iran saat ini, yakni Ayatollah Ali Khamenei. Kami akan melakukan dengan apa yang perlu kami lakukan. Saya tidak akan membahas detailnya, tapi kami telah menargetkan ilmuwan nuklir top mereka. Itu tidak akan meningkatkan konflik, itu akan mengakhiri konflik, kata Netanyahu dikutip dari ABC News. Iran prank Israel soal kesepakatan gencatan senjata. Pernyataan dari Netanyahu tersebut akhirnya mendapatkan respon dari Iran. Awalnya, mereka mau mempertimbangkan gencatan senjata dengan Israel, tapi ternyata itu hanyalah trik Iran untuk membuat Israel lengah. Pada akhirnya, serangan kembali dilakukan oleh Iran. Berdasarkan artikel tadi, serangan tersebut telah berhasil menewaskan 8 orang dan 300 diantaranya mengalami cedera. Pusat serangannya sendiri terjadi di Haifa, salah satu kota terbesar di Israel. Tak puas dengan serangan tadi, Iran kembali melakukan serangan terus-menerus ke wilayah Israel. Tak main-main, mereka sampai menembakkan 20 rudal ke salah satu lokasi yang dinilai menjadi lokasi penting di Israel. Serangan yang membuat warga sipil mendapatkan perintah untuk segera mengungsi dan berlindung ke tempat yang lebih aman. Kelaparan mulai melanda di wilayah Israel. Efek dari serangan Iran yang tak pernah berhenti tentu membuat rumah warga hancur dan tidak layak ditempati. Mereka juga panik karena untuk saat ini mereka terus dihantui rudal kiriman dari Iran. Berkat serangan dari Iran, kini warga Israel mulai merasakan dampak lain yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Dampak yang dimaksud adalah kelaparan hebat
yang mulai melanda di beberapa wilayah. Kelaparan ini terjadi karena beberapa wilayah Israel sudah chaos dan semua penduduknya memilih untuk menyelamatkan diri. Belum lagi ditambah dengan rumah-rumah mereka yang sudah hancur berantakan. Entah kebetulan atau tidak, apa yang dirasakan oleh warga Israel saat ini seperti karma yang akhirnya mereka alami. Sebelumnya Israel memblokade segala bantuan yang menuju ke Palestina. Bantuan itu termasuk bantuan pangan. Akibatnya, wilayah Palestina mengalami kelaparan hebat karena bantuan yang diberikan kepada mereka tak kunjung sampai. Kini, hal yang sama justru dialami sebagian warga Israel, tapi dengan cara yang berbeda, yakni lewat rudal kiriman dari Iran. .187 WNI jadi saksi betapa ganasnya rudal dari Iran. Selain dampak bagi warga Israel, dampak serangan Iran juga dirasakan oleh para WNI yang kebetulan tengah berada di sana. Dikutip dari Kompas, setidaknya ada 187 WNI yang saat ini terjebak di Israel. Sebelumnya WNI tersebut berkunjung ke Israel untuk keperluan ziarah keagamaan, tapi kini posisi mereka menjadi tidak aman karena Bandara Ben Gurion untuk sementara lumpuh total efek konflik dengan Iran. Mendapatkan warganya yang tengah mengalami kesulitan membuat pemerintah langsung turun tangan. Hal ini disampaikan oleh Judah Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dari Kemenlu. Para WNI itu seharusnya keluar lewat Tel Aviv, tetapi tidak bisa karena bandara ditutup. Mereka sedang dibantu KBRI aman untuk melintas ke Yordania, kata Judah Nugraha pada Kompas. Selain di Israel, juga ada beberapa WNI yang terjebak di Iran. Menurut sumber yang sama, setidaknya ada 386 WNI. Dari jumlah tersebut, mereka tersebar ke 11 kota yang ada di Iran. Untungnya sampai saat ini, kondisi mereka baik-baik saja karena berada di tempat yang lebih aman dari serangan yang biasanya dilakukan oleh tentara Israel. Tapi tetap saja, semua WNI itu harus segera keluar dari Iran karena konfliknya dengan Israel semakin hari semakin memanas. Wajar jika mereka harus segera keluar karena ada satu WNI yang benar-benar menjadi saksi serangan Israel ke wilayah Iran. Hal ini diakui oleh Sayyidah, seorang mahasiswi yang kebetulan kuliah di Iran. Sudah sekitar seminggu kantor-kantor tutup dan warga Teheran banyak yang secara mandiri memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman, jauh dari titik-titik rawan serangan. Setelah sekitar 30 menit, terdengar bahwa serangan telah mengenai sasaran. Kemarin sempat ada kilang minyak yang diserang. Serangan terjadi dari malam hingga pagi, dan api baru bisa dipadamkan pada pagi hari, kata Sayyidah dikutip dari Kompas. Jadi itulah beberapa cerita di balik konflik antara Israel dan Iran yang sampai saat ini terus terjadi. Semoga konflik tersebut segera berakhir supaya dunia kembali damai seperti sedia kala.